Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajis Muslim MPD, dosen tetap program studi Pendidikan Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Video ini merupakan rekaman proses pembelajaran sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen 2026 pada unsur pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ajarkan di sini adalah geometri analitik bidang dan ruang untuk mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dalam memahami konsep-konsep geometri analitik yang terdiri dari persamaan-persamaan aljabar pada bangun geometri, baik dimensi bidang maupun dimensi ruang, sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, pemecahan masalah, serta pemanfaatan teknologi matematis sebagai bekal calon pendidik matematika. Dalam mempelajari ini, sesuai dengan materi-materi berikut, maka pemahaman konsep saja tidak bisa dengan persamaan saja, namun juga melalui pengamatan pada representasi visual, penemuan pola dan generalisasi, serta kontekstualisasi penggunaannya. Oleh karena itu, pada mata kuliah ini, mahasiswa saya ajak untuk menggunakan GeoGebra 2 dan 3 dimensi sebagai eksplorasi visualnya, kemudian mereka diarahkan untuk menemukan sendiri persamaan dan juga generalisasi dari persamaan tersebut. Dan tidak hanya itu, mahasiswa juga diperkuat penalarannya melalui studi kasus terkait materi-materi yang sifatnya kontekstual, terkhusus terkait dengan warisan budaya lokal sebagai bentuk pelestariannya. Mata kuliah ini berkontribusi terhadap pencapaian CPL Prodi, khususnya pada aspek penting terkait etika dan sikap, keterampilan umum, pengetahuan, dan juga keterampilan khusus terkait geometri analitik, yang kemudian itu diturunkan menjadi CPMK sebagai berikut. Kegiatan perkuliahan pada RPS menggunakan referensi utama berupa buku ajar geometri analitik, dan saya juga menggunakan referensi pendukung berupa artikel penelitian saya terkait dengan etnomatematika. Penggunaan artikel ini bertujuan menjadikan hasil penelitian saya sebagai sumber belajar dan diskusi bagi mahasiswa untuk menghubungkan konsep geometri analitik dengan objek budaya dan permasalahan nyata. Pada kesempatan ini, saya menampilkan cuplikan pembelajaran pada pertemuan ke-14 dengan materi persamaan silinder dan kerucut. Ini adalah implementasi dari sub CPMK 7, yaitu agar mahasiswa mampu menyusun, menganalisis, merancang persamaan bidang putar, silinder, dan kerucut, serta persamaan bidang derajat 2, dan kemudian menerapkannya dalam masalah kontekstual secara kreatif sebagai bekal kecakapan hidup atau life skill yang mana ini mendukung CPMK 3 dan 4. Proses pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip DIA. Pada tahap delivery, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, mengaitkan dengan materi sebelumnya, dan menghadirkan persepsi terkait konsep etnomatematika terkait materi ini. Namun fokus utama di sini adalah pemaparan materi terkait definisi dan juga konsep geometris pada bangun silinder dan kerucut. Pada tahap interaction, mahasiswa saya arahkan untuk menemukan persamaan geometris dari silinder dan kerucut dengan menggunakan media GeoGebra 3D. Kemudian mereka juga secara aktif berdiskusi dan bertanya jawab untuk dan juga mempresentasikan hasil temuannya. Di sini saya berinteraksi dengan mahasiswa dalam hal mengarahkan penemuan mereka serta memberikan umpan balik dan klarifikasi terkait konsep atau persoalan yang diberikan.
Pada tahap asesmen, saya melakukan 2 asesmen. Yang pertama ada asesmen formatif melalui observasi aktivitas belajar, pertanyaan pemantik, diskusi, dan presentasi siswa. Adapun asesmen sumatif melalui tugas terstruktur berupa soal esai untuk mengukur ketercapaian indikator sesuai dengan rubrik penilaian pertemuan 14 yang ada pada RPS. Melalui kegiatan ini, saya berupaya menghadirkan pengalaman belajar yang menghubungkan konsep geometri analitik, pemanfaatan teknologi, serta kontekstualisasi warisan budaya sebagai satu kesatuan belajar yang utuh dan bermakna bagi mahasiswa. Bagian berikutnya, kita akan melihat bagaimana mahasiswa secara aktif mengeksplorasi 3 hal tersebut dalam proses pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai perkuliahan kita hari ini juga, marilah kita sama-sama meniatkan untuk belajar, dan mari kita mulai dengan doa masing-masing menurut ajaran dan juga keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Oke, selamat datang kembali para mahasiswa sekalian di sini ya. Sekali lagi di sini saya Ajis Muslim, dosen mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang, yang pada pertemuan kita kali ini sudah berada pada pertemuan ke-14, mana judul atau mata kuliah kita, materi kita hari ini adalah tentang persamaan silinder dan kerucut. Dan hari ini kita coba untuk mengulas bersama bagaimana ini dikaji bersama untuk menghasilkan persamaannya. Tentunya ini kita buat dalam bentuk penemuannya ya. Bagaimana kita menemukan persamaannya seperti itu. Dan ini sesuai dengan RPS kita di mata kuliah ini, yaitu RPS pertemuan ke-14. Nah, boleh dilihat sedikit di sini. Ini minggu yang ke-14, masih berkaitan dengan yang sebelumnya, yang kita kaji sebelumnya ya, tentang minggu kemarin kita belajar apa? Bidang putar, oke. Nah, ini bidang putar. Hari ini kita belajar persamaan silinder, dan yang ke depan juga masih berkaitan. Itu semua nanti kita buat bangun berderajat 2 yang umum. Ini satu kajian materi lah. Dalam satu kajian ini untuk CPMK yang sama, yaitu CPMK 4 di sini. Dia mampu mengkaji dan mengaplikasikan konsep-konsep geometri analitik dalam pemecahan masalah matematis untuk bekal studi lanjut dan kecakapan hidup masyarakat. Ini juga kita turunkan menjadi sub CPMK yang sama lah, dalam RPS kita juga sama, yaitu mahasiswa diharapkan mampu menyusun, menganalisis, dan merancang ini persamaan bidang putar, persamaan kerucut, persamaan tabung atau silinder ya, serta nanti ada pertemuan selanjutnya lah persamaan berderajat 2 dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ini indikatornya atau yang ingin kita capai untuk hari inilah, untuk pertemuan kita hari ini. Ada berapa nih? Ada 3 ya. Yang pertama, diharapkan mahasiswa mampu merancang persamaan tabung atau silinder dengan berbagai kondisi. Ada beberapa kondisinya di sana lah. Yang kedua, nanti siswa diharapkan mampu merancang persamaan kerucut juga dengan berbagai kondisi tertentu. Dan yang terakhir, penggunaannya dalam kehidupan atau dalam model atau publikasi ilmiah seperti apa kajiannya. Kita masuk ke bagian pendahuluan di sini. Nah, apa yang bisa kalian lihat dari tampilan ini? Sebagai tambahan di sini, sebenarnya ini semua adalah hasil penelitian kami di sini. Kami itu siapa? Bapak, para dosen, dan juga sebagian dari kalian semua di sini kayaknya ada yang ikut kemarin. Penelitian apa di sini? Ada? Boleh, siapa kemarin yang ikut? Nur Hasanah dan Rabiatus. Nah, boleh pian sampaikan mungkin apa yang kalian lakukan di sana waktu penelitian itu. Silahkan gunakan. Kemarin. Mengukur panjangnya, terus
kita menganalisis juga bentuk bentuk geometrinya. Oke, bagus. Kemarin kemana kalian ikutnya? Ke Masjid Jami Masjid Jami Banjarmasin, Mbak. Banjarmasin ya. Oke. Nah, itu adalah memang ini hasil penelitian bersama kami di sini yang bertujuan untuk menghasilkan atau mengembangkan bahan ajar geometri lah dengan berdasarkan hasil eksplorasi para mahasiswa ini sebenarnya kemarin. Mereka ada yang ke Masjid Jami Banjarmasin karena memang studi kajiannya di sini adalah semua masjid-masjid bersejarah di Banjarmasin. Kemarin kita melibatkan banyak mahasiswa yang baik itu ke Masjid Jami, Masjid Sultan Suryansah, masjid pertama lah, dan masjid-masjid yang lain di sini. Nah, semua itu nanti menghasilkan bahan ajar. Dan yang kebetulan di sini bahan ajarnya pun sudah digunakan atau didiseminasikan di salah satu mitra kita di MTS Babus Salam Banjarmasin. Dan ternyata ada temuan lain yang secara tidak sengaja ditemukan lah bahwa hampir di setiap masjid yang kita kaji di sini lah, ini beda-beda masjidnya lah. Dia konsisten. Ada bangun secara geometris yang selalu ada di sana. Yaitu tadi apa di sini? Bangun tabung, benar. Nah, ini salah satunya. Berarti kanlah orang-orang zaman dahulu atau yang membuat masjid ini sudah mengaitkan ini dengan konsep geometris nih. Yaitu konsep tabung lah. Berarti jika mereka sudah punya kekayaan atau keunggulan tersendiri dalam matematika, khususnya geometri, dalam penggunaan tabung. Sekarang kita Bang, secara orang matematika, bagaimana melestarikan ini kira-kira? Bahan ajar mungkin, terus juga melestarikannya dengan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti misalkan suatu saat ada yang rusak atau apa dari ornamen-ornamen yang ada di sini lah, kita bisa mengilustrasikan lagi seperti itu karena kita sudah mempelajari ini. Dan lebih lanjut lagi kalau di sini secara analitis lah seharusnya kita juga bisa memodelkannya. Jadi permukaan silinder adalah bangun geometri yang dibentuk oleh ini yang penting yang pertama. Ada permukaan silinder adalah bangun geometri yang dibentuk oleh yang pertama itu yang penting ada garis lurus itu ya. Garis lurus itu yang pembentuk awalnya. Makanya disebutnya generator pembentuknya. Yang bergerak sejajar dengan suatu garis tetap. Garis tetap ini berarti pembandingnya seperti itu dan melalui sebuah kurva tetap. Nah, jadi gini mungkin ilustrasinya. Nah, ini ada suatu garis P ke Q. Ini garis lurus lah. Anggap ini sebuah generator atau awal daripada sebuah bangun silinder lah. Itu nanti dia akan kita gerakkan. Kita gerakkan sejajar dengan suatu garis tetap. Nah, ini berarti ada pembanding tadi. P dan Q ini kira-kira sejajarnya dengan apa? P dan Q sejajar dengan yang mana? Ini. Ada garis yang pembandingnya. Sebenarnya terserah di mana lah. Kebetulan di sini P dan Q ini kalau kita cari garis lah yang sejajar mungkin banyak. Tapi salah satu kita ambil misalkan ini ya, ada sumbu yang ke atas ke bawah. Biasanya kita sebut sumbu Z ya. Nah, itu sebagai patokannya itu bergerak selalu sejajar dengan Z. Tidak mau miring seperti itu. Kemudian apalagi keterangannya? Dan melalui sebuah kurva tetap. Kurvanya ini kita sebut sebagai direktrik. Kurvanya yang mana ini? Kalau kita dari gambar ini kurvanya itu ini nah.
Ini yang C di sini. Dari C ini kita gerakkan melalui semua titik yang ada pada kurvanya. Nah, hasil itulah yang menjadi bangun yang disebut sebagai, lengkapnya di sana adalah permukaan silinder. Nah, selanjutnya adalah, yuk silakan. Mulai sekarang kita menemukan bagaimana persamaan silindernya. Nah, untuk menemukan persamaan silindernya, silahkan gunakan atau buka kembali GeoGebra-nya. Sudah kita pernah gunakan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya lah. Boleh dibuka GeoGebra 3 dimensi tentunya. Nah, ini ada sejumlah persamaan. Nah, dari sini kita harap bisa menemukan ya bagaimana persamaan silinder itu. Nah, kita bagi saja mungkin. Tapi sudah dibuka dulu lah GeoGebra-nya. Ini ada berapa dia? Ada 6 buah persamaan. Nah, satu-satu dah. Oke, yang pertama Bayi Hakim, mungkin yang kedua Maulida, yang ketiga Nur Hasan. Sebelumnya mungkin ini dulu lah. Nah, dari tabel nanti kita isi 3 hal inilah. Yang pertama, bentuk irisannya apa? Irisan itu nanti kalau kita iris kira-kira hasil bangunnya itu apa? Lingkaran kah atau mungkin balok kah atau apalah. Yang kedua, arahnya. Cek nanti kalian semua lah. Arah memanjangnya itu kemana bangunnya? Ke kiri, ke kanan, ke sumbu X, ke sumbu Z dan sebagainya. Yang keempat, tentukan atau bagian kalian cek kembali di sana. Konstantanya di mana? Oke, nah sampai di sini kita sudah menemukan sejumlah bentuk dan juga persamaan yang ada pada persamaan silinder lah. Dan tadi sudah kita temukan juga bahwa sampai di sini ada yang ditanyakan nggak kira-kira? Silakan. Izin bertanya Pak. Tadi yang apa namanya? Yang sebelumnya kah? Yang sebelumnya punya ulun kan kalau dibelah itu jadi lingkaran Pak. Tapi membelahnya kan kayak gini Kak, dari atas ke bawah gitu. Nah yang kedua punya ulun tuh ke sumbu Z. Nah itu motongnya dari atas atau ke pinggir gitu? Yang kedua yang mana? Yang X pangkat 2/4 tadi Pak. Oke. Oh ini? Oke. Oke, bagus. Terima kasih. Nah, jadi kembali lagi kita lihat lagi variabel yang muncul di sana. Variabelnya apa di sana? X dan Z. Berarti pada bidang X dan Z lah kita memotongnya seharusnya. Nah, itu. Coba cek lagi bagaimana memotongnya. Itu potong di bidang X dan Z. Lihat ke tampilan GeoGebra-nya. Sumbu X dan sumbu Z itu yang ada. Berarti sumbu Y tidak ada. Berarti memotongnya dari X itu yang depan inilah, Z yang ke atas ya.
itu nah, ke bawah seperti itu. Memotong seperti itu ya. Oke, hasil daripada yang sudah kalian coba di sinilah sudah menemukan apa itu persamaan silinder. Oke, jadi boleh kita simpulkan apa itu persamaan silinder? Persamaan silinder yang saya pahami di sini adalah bangun yang bisa dibentuk oleh lingkaran, elips, parabola, hiperbola, garis yang dibuat memanjang. Oke, bagus. Ada tambahan yang lain? Yang lain mungkin? Tambahannya pada persamaan silinder ada variabel yang hilang, di mana variabel yang hilang itu menentukan sumbu atau arah mana bentuk silinder itu memanjang. Gunakan ini untuk menemukan persamaan kerucutnya. Boleh dicoba masing-masing. Nanti kita eksplorasi bagaimana bentuknya. Oke, jadi sudah kalian temukan ya apa itu persamaan kerucut dan juga silinder berdasarkan hasil olah kita tadi ya dengan GeoGebra. Oke, kalau begitu boleh kita simpulkan apa itu persamaan kerucut? Boleh? Kerucut dulu. Apa definisi kerucut dulu mungkin?
Definisi kerucut, permukaan kerucut adalah bangun geometri yang dibentuk oleh garis lurus atau generator yang bergerak dari suatu titik tertentu atau vertex melalui sebuah kurupa tetap atau direktrik. Oke, terima kasih. Jadi sekali lagi yang penting pada kerucut itu ada vertexnya, titiknya ya, sama kurvanya yang kita sebut sebagai directrixnya. Nah, dari dua hal tersebut nanti memunculkan adanya persamaan kerucut. Oke, ada yang bisa menyimpulkan bagaimana persamaan kerucut itu? Silakan. Persamaan kerucut adalah persamaan yang mempunyai variabel di mana semua variabel itu berpangkat 2 Bagus, terus. dan di antara semua variabel itu ada salah satu tanda yang berbeda. Oke, terima kasih. Nah, itu sudah menjawab insya Allah lah dua dari yang sudah kita kaji kemarin lah. Kita kaji hari ini terutama tentang apa itu persamaan silinder dan kerucut. Dan yang terakhir satu lagi yaitu bagaimana kita menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah tadi kita memformulasikan atau membuat persamaan dari bangun-bangun geometris yang ada. Nah, terakhir di sini sebagai penilaian akhir hari ini, silakan dicoba pada bagian capaian di sini ada 3 buah soal yang mengaitkan antara persamaan yang kita temukan tadi dengan konsep nyatanya dan juga diakhiri dengan suatu studi kasus. Nah, pada soal yang ketiga. Silakan dikerjakan. Demikian perkuliahan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya tentang persamaan derajat 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.